Suara Bangsa Merdeka. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan lama saya tidak bermonolog, ya bisa dikatakan podcast individual gitu kalau istilah saya ya. Saya ngobrol sendirian begini sudah lama nggak saya lakukan karena saya banyak membuat konten yang ringan-ringan ya. Ya ringan itu ya goes, berkebun, ya kan. Kemudian kuliner itu ringan ya kan. Sekarang sedikit agak berat. Ya, justru agak berat begini nih ya, karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi persoalan kita, menjadi persoalan bangsa kita kalau dalam skop yang lebih luas, lebih nasional begitu ya. Saya udah kangen saya membahas hal-hal seperti ini, makanya ini saya lakukan untuk konten kali ini. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan perenungan kita ya, supaya kita selalu tetap cerdas, tetap waspada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kan? Oke, sebelumnya saya ingatkan terus dukung channel Sang Kolonel ini ya. Alhamdulillah channel ini walaupun channel gurem ya di bawah 1.500 subscriber, tapi sudah gajian. Alhamdulillah ya, sudah gajian. Sudah merasakan dolarnya YouTube saya dua bulan terakhir ini ya. Mudah-mudahan lancar lah ya. Walaupun sedikit lumayan, bisa buat beli beras, bisa buat beli ikan asin ya kan, bisa buat beli garam gitu. Yang penting saya menikmati sebagai YouTuber. Ya, kemarin saya reuni itu ketemu teman-teman itu, teman-teman langsung menjuluki saya YouTuber. Wow, sambil menyebut nama channel saya Sang Kolonel. Wah, itu buat saya sudah luar biasa ya. Oke, apa yang akan saya sampaikan? Tunggu yang setelah teman-teman, saya ingin menyampaikan suatu narasi yang sebetulnya saya nggak pantas untuk saya ingah-ingih begini ya, kalau bahasa Jawa ini senyum-senyum, kelecam-kelecam gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena saya harus relax ya. Tetapi sesungguhnya konten atau narasi yang akan saya bacakan ini sesuatu yang sangat menggelisahkan kita, terutama saya ya. Dan mudah-mudahan kalian juga ikut gelisah gitu. Judul narasi ini adalah Anak Bangsa Kita ya. Oke teman-teman, mari kita dengarkan. Jutaan, bahkan puluhan juta anak bangsa pribumi Indonesia hari ini terseok-seok mencari nafkah di jalanan. Sekitar 4 juta orang berprofesi sebagai ojek motor online. Sekitar 1 juta orang berprofesi sebagai supir taksi online. Sekitar 7 juta orang menjadi supir truk angkutan barang. Yang jadi supir angkot jauh lebih banyak. Kendaraan yang mereka pakai mencari nafkahnya semuanya impor, tidak ada satupun produk anak negeri ya. Sempat kemarin heboh produk dalam negeri ya, ternyata hanya pencitraan dari orang itu gitu kan. Kemudian jutaan anak bangsa pribumi bekerja sebagai penjaga toko, kasir, satpam, tukang sapu atau pel di mal-mal megah di seluruh penjuru tanah air. Dan mal-mal angkuh itu bukan milik bangsa mereka, hampir semuanya milik asing atau aseng. Jutaan bangsa kita bekerja di perkebunan sawit, karet, dan sebagainya yang membentang berjuta-juta hektar di kepulauan Indonesia. Tapi perkebunan angkuh tersebut bukan milik bapak, kakek, dan buyut mereka, tapi milik Taipan. Berjuta-juta anak bangsa kita bekerja di pertambangan batu bara, nikel,
emas, dan sebagainya. Tapi itu juga bukan punya mereka. Berjuta-juta anak bangsa kita bekerja sebagai buruh pabrik, tapi majikannya bukan bangsa mereka. Ada segelintir anak bangsa kita masih bekerja mencangkul tanah sawah dan ladang warisan leluhur mereka di pedesaan. Itu pun semakin hari semakin menyempit karena tanda petik dibebaskan oleh pengembang real estate, properti, objek wisata yang lagi-lagi bukan milik keluarga atau kerabat mereka. Bahasanya memang manis, dibebaskan, tetapi maknanya dijarah. Sumber-sumber mata air bening di pegunungan juga sudah lagi-lagi tanda petik dibebaskan. Hutan adat, hutan lindung, hutan-hutan yang dikeramatkan anak bangsa kita sejak dahulu kala juga sudah dibebaskan. Tapi sejatinya dibiarkan dijarah bangsa asing dan asing. Akhirnya milik anak bangsa kita tinggallah raga. Itu pun memori otaknya sudah diracuni virus asing dan asing. Virus materialisme, value for money, mekanisme berpikir anak bangsa dicekoi hidup untuk mencari uang, bukan kemuliaan. Negeri ini habis sudah dijajah bangsa asing dan asing, dan semuanya terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM di zaman generasi kita sekarang. Generasi yang menumpas komunisme katanya, generasi pelopor reformasi katanya, tapi nyatanya kita adalah generasi yang membiarkan oligarki merajalela. Kita adalah generasi yang membiarkan pemilik modal berkuasa semena-mena. Lihatlah, diam kita berujung malapetaka untuk anak-anak bangsa kita. Tinggal satu kesempatan terakhir menyelamatkan anak bangsa sebelum mereka semua menjadi budak dan robot tanpa asa. Satu kesempatan terakhir sebelum kita semua pulang ke akhirat. Rebut kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.